Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fadlan Rahman dari kampus Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok dengan NIM 2504444 180015. Di sini saya ingin membuat tentang database VCD Depok yang ditugaskan oleh kampus saya di mata kuliah database administrator. Seperti itu. Langsung saja ke video berikutnya. Oke. Kita sudah berada di SQL servernya. Yang pertama-tama kita akan membuat adalah query pertama. Di sini kita untuk melihat soal dan diskusi ini di PDF yang telah diberikan oleh dosen. Di sini pertama kita disuruh membuat sintak SQL untuk membuat database VCD Depok. Terus membuat tabel-tabel seperti yang terlihat pada gambar di atas. Oh, berarti kita membuat tabel MS peminjam, tabel MS VCD dengan tabel TL pinjam. Oke, langsung saja yang pertama kita di sini membuat database VCD-nya. Seperti kita membuat database create database VCD Depok tadi ya. Nah, kita sudah membuat VCD Depok. Coba kita untuk run execute ini. Oke, kita sudah membuatnya. Cara untuk mengecek kita membuat database VCD Depok ada di sebelah kiri di Object Explorer. Kita refresh terlebih dahulu. Kita cek apakah sudah ada. Oke, sudah ada. Selanjutnya di sini kita ingin masuk ke bagian VCD Depoknya dengan mengetikkan sintak use. Kita masuk ke dalam database VCD Depoknya. Oke, seperti ini. Jadi setelah itu kita coba execute. Oh, ternyata tipe. VCD Depok. Oke, sudah masuk di sebelah VCD Depok sini. Selanjutnya kita di sini membuat tabel-tabel seperti yang terlihat pada gambar di atas. Kita membuat yang pertama adalah tabel MS peminjam. Berarti kita di sini membuat tabel get table MS peminjam buka kurung tutup kurung. Lalu kita di sini ada apa aja? Di sini ada KD peminjam, nama peminjam, KTP, alamat, dengan telepon. Oke, kita masukkan satu persatu terlebih dahulu untuk field yang ada di atas ini. KD peminjam. KD peminjam, kita memakai anniversary saja. Kita memakai anniversary dengan nilai kita pakai nilai 20 karena dia adalah kode pertama dari si tabel MS peminjam ini, maka kita buat di sini adalah primary key. Not karena di sini dia harus dimasukkan, makanya kita masukkan not null, jangan kosong. Lalu yang kedua kita masukkan nama peminjam, nm peminjam. Oke, dengan envarchar juga, kita memakai envarchar. Envarchar kita memakai senilai 20 juga. Kita pakai 0, dia bisa diisi dan bisa tidak juga, karena nantinya tidak terlalu berpengaruh juga. Lalu kita masukkan KTP. KTP kita memakai INT aja, karena dia bersifat numerik di sini ya. Kita lihat dia angka di sini ya. Terus kita lanjut. Di sini bisa apa? Tidak diisi juga tidak apa-apa. Jadi bisa diisi bisa tidak juga. Lanjut di bagian alamat.
field alamat. Kita di sini karena alamat itu panjang, kita pakai inverter aja. Dengan nilainya isinya tuh sekitar 40 mungkin. Lalu kita masukkan yang terakhir field teleponnya. Nah, kita memakan varchar 20, nilai 20. Oke, selesai. Ini untuk create MS peminjam di sini. Oke. Sekarang coba kita run untuk tabel MS peminjam ini. Oke. Comment successfully. Kita coba cek dengan cara select. Bintang itu adalah mengambil keseluruhan. Untuk mengambil dari tabel mana? Tabel MS peminjam. Coba kita cek apakah field atas sama. Oke. Kode peminjam, nama peminjam, KTP, alamat telepon. Kode peminjam, nama peminjam, KTP, alamat dengan telepon. Oke, untuk ini sama ya. Kita lanjut di tabel kedua, yaitu tabel MS VCD. Kita buat tabel MS VCD. Lalu kita membuat isi dari tabel tersebut. Field tersebut yaitu apa aja di sini ada 3 KD VCD, judul dengan status pinjam. Oke, KD VCD. Kita beri dia nilai nvarchar karena di sini dia tuh bentuknya bukan hanya numerik, tapi di sini ada karakternya, karakter dari VCD 01 gitu. Kita jadi pakai nvarchar saja. Nvarchar dengan nilainya kita pakai 20. Lalu dia adalah primary key dari tabel apa ini? Tabel MS VCD. Sama, dia tidak bisa kalau tidak diisi. Jadi sebuah primary key itu harus pasti diisi. Lalu selanjutnya ada judul. Kita menggunakan nvarchar. Nilai itu salah aktif Pak. Nilai kita memakai nilainya sekitar 20 juga sama. 0. Lalu ada status pinjam. Status pinjam. Status pinjam kita beri dia nvarchar juga. Dengan nilai isinya adalah 5 aja karena status pinjam di sini dia cuma hanya Y dan T saja ya, jadi kita pakai isinya adalah 5 aja, jangan terlalu banyak karena itu akan memenuhi data nantinya. Oke, sudah. Untuk tabel kedua kita coba apakah nanti bakal ada berisi KD VCD, judul dengan status pinjam. Kita coba untuk meng-create-nya. Oke. Di sini sudah successful, kita akan cek apakah sesuai dengan yang ada di sini. Oke, select sama tulis tadi bintang from. Bintang itu untuk mengambil tabel semua, terus from berdasarkan tabel dari mana? Dari MS VCD. Lalu kita coba execute. Nah, di sini sudah ada KD VCD judul status pinjam. Lanjut ke tabel pinjam. Lanjut, kita membuat tabel apa tadi? TR pinjam ya. TR pinjam. Sama seperti di atas tadi, kita membuat ada apa aja dalam sini, kode transaksi, tanggal pinjam. Kita mengambil kode transaksi, transaksi. Kita menggunakan nvarchar karena di sini juga dia menggunakan sebuah char juga, tidak hanya nomor ya. Nvarchar. Si nilai 20, samain saja. Intinya nggak lebih dari yang ada di sini.
Lalu kita masukkan dia sebagai primary key-nya. Primary key not null. Oke. Setelah itu kita masukkan tanggal pinjam. Tanggal pinjamnya kita, karena dia sebuah tanggal, jadi kita pakainya adalah date time. Kita melakukan date time, lalu setelah tanggal pinjam kita ada kode peminjam. Seperti ada di atas, kita mengambil dari merelasikan dari si tabel MS peminjam dengan tabel MS VCD, karena di sini bakal diambil nih dari peminjam dengan dari VCD-nya. Jadi nanti kita bakal merelasikan antara dua tabel ini dalam TR pinjam, karena nantinya di tabel TR pinjam ini akan menjadi patokan untuk kode-kode selanjutnya yang sepertinya akan berlanjut. Jadi coba kita langsung relasikan nantinya. KD pinjam, apa itu? KD peminjam ya. Oke. Peminjam. KD peminjam menggunakan nilai varchar. Maaf, banyak tipuannya. Dan varchar kita untuk ngasih nilai 20 juga biar tidak terlalu ini juga. Terus lalu setelah kode peminjam ada kode VCD tadi ya, karena harus sama juga nih kode peminjam yang ada di sini dengan kode peminjam yang ada di bawah sini. Nilainya juga ada sama, varchar juga 20. Dan kita selanjutnya mengambil apa? Kode VCD ya. Kita ambil dari sini jadi biar tidak terlalu lama. Oke, kode VCD kita menghapus, tidak perlu menggunakan tidak perlu menggunakan primary key. Oke, tidak perlu memakai primary key. Lalu setelah kode VCD ada lagi lama pinjam. Lama pinjam. Lama pinjam ini kita memakai date time juga seharusnya. Lama pinjam, lama pinjam hanya memakai INT karena dia hanya seberapa panjang kamu minjamnya gitu. Ini kan sebanyak 6 hari ya, patokannya segitu kan. Lama pinjam INT kita, karena di situ adalah paling mentok ini di 6 hari ya, jadi kita menggunakan defaultnya. Jadi untuk khususnya tuh dia tuh hanya bisa dipinjam atau nggak boleh dibalikin selebihnya dari 6 hari itulah. Default 6. Terus setelah itu kita membuat apa lagi? Lama pinjam, tanggal kembali, TGL kembali. Tanggal kembali kita juga untuk tanggal kita memakai date time juga. Time. Lalu selanjutnya kita akan membuat denda. Denda kita menggunakan INT dengan default seperti itu. Oke. Ini kurang. Oke, sudah. Kode transaksi dengan varchar 20, primary key not null, tanggal pinjam date time null, lalu kode peminjam and varchar null. Oke, coba kita execute. Oke, comment complete successfully. Kita coba untuk melihat. Select from TR pinjam. Ini kita cek. Oke, di sini sudah ada kode transaksi, tanggal pinjam, kode peminjam, kode VCD. Oke, lama pinjamnya, tanggal kembali dengan denda. Oke. Di sini
sudah ya membuat tabel-tabel seperti di atas itu sudah. Nomor 1 sudah. Kita lanjut ke nomor 2 ya, sepertinya buatkan sintak SQL start procedure untuk input tabel di atas dan data diisi sesuai dengan isi tabel tersebut. Jadi kita bikin sebuah SQL store procedure untuk input tabel nih, dan diisikan sesuai isi tabel tersebut. Jadi kita bikin isi dari ininya nantinya nih, isi dari si tabel-tabel yang ada di atas menggunakan prosedur. Berarti sebelum itu kita harus relasikan nih antara si MS peminjam dengan MS VCD, karena di sini sudah ada nih sudah ada tarif peminjam dan tarif VCD-nya, karena mereka berdua karena tarif pinjam nantinya akan menjadi patokan ya teman-teman. Kita akan membuat ininya dulu, relasinya dulu. Jadi alter table, kita mengambil table dari TR pinjam, lalu kita mengambil constraint atau sebutannya itu relasi lah, constraint kita, karena yang direlasikan adalah kode peminjam, kita membuat di sini forgen key-nya adalah forgen key KD peminjam. Oke. Forgen key. Berdasarkan forgen key adalah si KD peminjam ini. Lalu reference-nya dari mengambil reference dari si nih tabel ini. Saya mengambil dari tabel ini MS peminjam, lalu kita mengambil ID dari si MS peminjam ini. Betul. Ini untuk yang alter table pertama. Kita coba jalankan. Oke. Oke, complete successfully. Kita akan mengeceknya nanti setelah kita membuat KD yang selanjutnya. Kita akan copy aja ke bawah. Oke, kita copy ke bawah. Terus kita samakan, cuman kita akan mengambil si kode VCD-nya. Di sini adalah KD VCD. Forgen key-nya berdasarkan si KD VCD. Nah, reference-nya mengambil dari tabel si MS VCD ini. Saya copy karena takutnya ada typo atau kesalahan, jadi mending kita copy menyesuaikan aja. Terus kita mengambil juga dari si kode ini. Oke, kita sudah membuat salah satunya juga. Kita run, apakah berhasil? Nah, oke. Comment complete successfully. Nantinya akan terrelasikan seperti ini. Oke, kita buka database yang ini. Kita coba cek di sini. Ini database diagram agar mengecek apakah dia sudah terrelasi atau belum. Seperti itu. Kita cek add. Oke, close. Nah, sudah terrelasikan ya teman-teman. Jadi nantinya MS VCD ini, kode VCD akan masuk ke sini dengan MS peminjam, kode peminjamnya akan masuk ke sini. Karena apa? Karena nantinya TR pinjam ini adalah akan menjadi sebuah patokan ya teman-teman. Itu. Kita lanjut ke kode selanjutnya yang tadi ya nomor berapa tuh? Nomor 2 ya, buatkan syntax store procedure. Nah, kita lanjut ke nomor 2 karena ini bagian dari nomor 1 tadi ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Kita membuat sebuah input table menggunakan prosedur. Berarti kita membuat create prosedur, nama dari itunya si tabelnya nanti kita pakai input table. Kita akan membuat parameter untuk nantinya mengambil si ini nih,
MSVCD tabel-tabel yang ada di sini. Jadi kita membuat parameternya adalah tipe tabelnya. Tipe tabel. Kita menggunakan nvarchar. Sebanyak 20 nilainya. Koma. Nah, setelah kita membuat tipe tabel, kita akan mengisi semua parameter yang ada di dalam tabelnya. Kita copy aja biar tidak ada kesalahan, karena di sini harus sama. Cuman nantinya primary key-nya itu akan dihapus. Nah, seperti ini. Ini dari peminjam, kita harus menghapusnya dari sini sampai sini. Lalu kita akan tambahkan sama dengan. Seperti itu. Kita juga harus menyamakan antara nilai yang di atas sama nilai yang di bawah. Kalau kita pakai 20 ya 20, pokoknya disamakan. Seperti itu. Oke, parameter itu kita pakai Akeong. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan membuat parameter kedua dari tabel MSVCD. Kita akan mengambil MSVCD juga nih, semua kode ini sama kayak tadi. Kita mengambil hanya nilai namanya, nilainya. Oke. Lalu kita akan menambahkan Akeong di depan karena dia sebuah parameter. Selanjutnya kita akan menambahkan parameter yang ketiga dari TR pinjam. Kita mengambil semuanya. Lalu kita akan sama kayak tadi untuk menghilangkan primary serta yang lainnya. Primary key. Oh iya, untuk KD peminjam dan KD VCD kita nggak usah memakainya lagi. Karena kenapa? Karena di atas tuh sudah ada nih si KD peminjam dan KD VCD-nya seperti itu. Oke, kita hapus saja. Nah, setelah itu di bagian nama pinjam itu kita sama dengankan si INT seperti ini. Lalu untuk ini juga sama, terus di bagian ini juga sama, karena default dari awalnya adalah 6 dan 0 seperti itu. Lanjut, setelah oh iya, lupa ditambahkan untuk Akeong ya. Coba tambahkan Akeong. Oke, sip. Kita akan selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah isi dari tabel-tabel tersebut. Jadi kita akan menyesuaikan antara tabel dengan parameter ini, gitu teman-teman. Kita akan pakai alias. Kita akan memulainya bikin. Setelah bikin kita akan set no count. Dia itu biar tidak. Oke, lanjut. Account on. Setelah itu kita masuk ke begin side. Nah, di sini mulai menginginkannya jika upper ini adalah yang nanti bakal kalau misalkan menyesuaikan antara huruf besar dan huruf besar gitu. Tipe tabel, kita mengambil tipe yang ada di atas, tipe tabel yang ini nih, karena nanti di sini kan akan menambah penentukan nama tabel-tabel yang ada. Tipe tabel sama dengan, karena di sini kita yang pertama itu akan membuat tabel MS peminjam. Nah di sini harus sama, karena di upper maka di sini juga harus upper nih, peminjam. Oke. Lalu kita akan memulai lagi begin. Kita akan menambahkan sebuah
sebuah insertnya, insert. Tentu kita akan menyesuaikan dari tabel si MS peminjaman ini dengan parameter yang ada di sini. Insert itu MS peminjam. Dari tabel peminjam kita mengambil dari menginsert menambahkan data di tabel MS peminjam. Yang isi dari MS pinjam itu ada apa aja di sini? Kita biar gampang lah ya, kita isinya aja deh. Isinya tuh ada KD peminjam, terus ada NN peminjam, terus ada KTP, terus ada apa lagi? Ada alamat. Nah, ada alamat, terus setelah ada alamat ada telepon. Setelah itu lanjut untuk value-nya. Value-nya itu diisi dengan parameter yang ada di sini. Kita samakan yang ada di parameter ini. Jadi kita copy aja yang ada di sini. Di sini tambahkan Akeong karena disamakan dengan parameter yang ada di atas tadi yang kita buat. KTP-nya juga, alamat, serta teleponnya. Lalu jika sudah, kita akan menampilkan sebuah alert gitu. Print. Jika berarti kalau misalkan dia sukses, maka data peminjam berhasil di input dengan kode. Nah, kita mengambil biar kelihatan nantinya, berarti kita akan mengambil plus kode, berarti kode yang ada di sini nih, kode peminjaman. Kode peminjaman. Kode peminjam. Oke, seperti ini. Lalu saya kasih N terakhir. Terus sukses data. Oke, jika sudah, selanjutnya adalah kita membuat data selanjutnya yang ada di bawah. Itu else if-nya dari data kedua. Jadi kita akan menyamakan antara MSVCD dengan parameter yang ada di bawah sini. Kode VCD, judul, dan status pinjam yang ada di sini nih. Sama, untuk kode ini sama. Kita di ini aja. Kita copy aja. Karena nanti bakal diganti di pertama adalah ganti di sini. Kita ganti jadi MSVCD. Namanya sama kan MSVCD. Oke, MSVCD. Lalu kita akan memulai begin insert into. Nah, di sini diganti lagi dengan MSVCD. MSVCD dia ada isinya adalah isi dari MSVCD apa aja? Ada kode VCD, koma ada judul, koma lagi terakhir itu ada status pinjam. Nah, ya benar, status pinjam. Lalu di sini disamakan aja isinya dengan tabel di bawah. Nah, terus kita tinggal tambahkan Akeong. Akeong di sini. Terus tambahkan Akeong lagi. Sip, sudah. Lalu sukses data apa ini? Data VCD. VCD berhasil diinput dengan kode KD VCD. KD VCD. Oke. Selanjutnya kita membuat langkah selanjutnya. Oh iya, lupa di sini karena jangan kita menggunakan else if. Karena kalau misalkan kita lanjut ke baris berikutnya kan harus ada else. Jadi baris berikutnya gitu dia akan jalan. Lanjut selanjutnya kita akan mengambil lagi seperti ini. Lalu seperti ini juga masuk else if upper tipe tabel. Kita akan masukkan tabel ketiga, yaitu tr
tadi TR pinjam. TR pinjam. Nah, seperti ini. Lalu insert into ini adalah TR pinjam, TR pinjam. Lalu isinya tuh ada apa aja sini? Ada kode transaksi, ada tanggal pinjam, TGL pinjam. Terus ada juga KD peminjam, sama KD VCD sama lama pinjam. KD VCD, lama pinjam. Habis lama pinjam, dia ada tanggal kembali. Setelah ada tanggal kembali, ada denda. Oke, kita samakan antara yang di sini dengan yang di bawah. Sama kayak tadi, kita tambah keong. Oke, setelah bisa ditambahkan, maka langkah selanjutnya adalah ini kita juga ubah nih, data TR pinjam berhasil diinput dengan kode KD transaksi. Itu. Oke, kita akan lanjut. Jadi sini kita akan terakhir untuk sudah membuatnya. Nah, selanjutnya ketika sudah membuat parameter dan sudah sudah memasukkan mencocokkan antara si create table dengan parameternya, kita lanjut dengan else, lalu memulai lagi. Kita di sini akan menampilkan sebuah print atau sebuah notifikasi, ya itu dia notifikasi, yaitu error. Jadi kalau misalkan si data di atas ini nggak ada, ya maka di error, atau enggak datanya tuh tipe tabel dari yang di atas tuh nggak ada, jadi error. Tipe tabel di atas tidak ditemukan. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan end, selesai, habis itu end try. Lalu jika memang nantinya tidak ada atau memang semuanya tidak ada, nanti dia akan masuk di error seperti ini. Begin catch, select, error message lagi. Jadi nanti si message yang di atas tuh bakal error kalau memang semuanya tabel atau data itu tidak ada gitu. alias kesalahan. Oke, alias kesalahan. Oke, koma. Lalu engage kurang ini atau n. Nah, setelah ini semua dibuat, kita akan lanjut masuk ke bagian ininya, apa sih namanya, input eksekusinya. Tapi sebelum itu kita create dulu si prosedur ini. Oke, kita create tag. Apakah benar? Oke, successful. Sudah benar. Kita lanjut untuk mencoba mengambil data yang ada di sini nih. Sini.
Jadi dalam sini kan ada TL001, yang pokoknya isi-isi dalam sini. Jadi kita pertama adalah mengisi tabel dari tabel MS peminjam. Oke, di eksekusi. Kita tadi membuat tabelnya adalah SP input table. SP input table. Oke, SP input table dari table mana? Table MS pinjam. Dia. Kita ambil dari sini aja, kita copy. Kita taruh sini. Oke. Setelah itu kita di dalam tabel peminjam di dalam tabel ini tuh ada apa aja sih? Ada pemimpin. Kita mengambil pakai parameter yang tadi. Ada peminjam. Pemimpin sih, ada peminjam. Sama dengan berapa tadi? Dari peminjam itu PO001 di PO 001. Kok PO P0001. Selanjutnya ada apa? Ya, ada nama peminjam. Nama NM, nama peminjam ya? Iya betul, benar kan? Nama peminjam. Nama peminjamnya siapa? Iqbal. Masa peminjamnya? Betul, Iqbal. Di situ, di nama peminjam ada KTP. KTP-nya sebenarnya berapa? KTP di situ 200 12345. 200 12345. Habis itu ini apa nih, kurang koma. 200 12345. Habis itu alamat itu Jati Padang 1. Jati Padang 1. Jati Padang 1. Oke, Jati Padang 1 dengan telepon, dengan tel, dengan 48. Oke, setelah itu sudah selesai. Jika sudah, kita coba execute apakah dia bisa masuk dalam datanya. Kita coba execute. Nah, sukses, data peminjaman berhasil diinput dengan kode P001. Jadi sudah berhasil. Ya, coba kita cek di sini ya. Select bintang from, lalu kita mengambil dari mana? Dari MS peminjam ya, MS peminjam. Kita coba cek apakah satu data ini muncul di bawah. Boom, oke, masuk. Tadi peminjam ada P001 dengan nama Iqbal, KTP-nya 21345 dengan alamat Jati Padang 1, nomor telepon 484844. Oke, selanjutnya kita akan membuat data-data selanjutnya sama. Kita copy aja. MS peminjam dengan kodenya adalah kode peminjaman yang kedua dengan nama Daman. 2 dengan nama Daman. Oke, dengan nama Daman. Setelah itu KTP-nya adalah 2013245. 13245. Alamatnya adalah mana? Jati Padang 2. Lalu nomor teleponnya 123456. 123456. Betul. Lanjut lagi, kita buat selanjutnya lagi. Di sini PO3 adalah MAE. Oke, di sini PO-nya jadi 3. Lalu nama peminjamnya adalah MAE. KTP-nya dia adalah 21345. 21345. Di situ alamat dia adalah Jati Padang 3. Nomor teleponnya 6542321. 654
4 3 2 1. Lanjut. Yang terakhir itu ada dari nomor 4 itu peminjamnya sama ada Yusuf. Yusuf. Nah, KTP-nya 12354. 12354. 12354. Jadi pada 4. Oke. Nomor teleponnya 45689. 4 56789. Oke. Kalau sudah, kita coba cek apakah semuanya berhasil. Harusnya berhasil karena tadi kode pertama sudah berhasil. Oke, kode pertama sudah berhasil. Coba kita cek di sini. Select bintang. Balik sini bintang from. Mengambil dari MS peminjam. Kita cek apakah semuanya ada. Oke, ada kode peminjam PV1 Iqbal Daman Mae. Sini sudah sesuai yang ada di sini. Oke, lanjut. Untuk membuat kode yang isinya adalah kode VCD ini. Oke, kita akan membuat sama, tinggal di extract tadi, mengambil dari sini, extract SP input table dari kode MS VCD. Oke, kita akan mengambil yaitu kode VCD, kode VCD. Sembarangan adalah kode VCD itu adalah VCD 01, VCD 01. Selanjutnya kita bikin, ternyata lupa koma. Selanjutnya KD. Selanjutnya ada judul KD lagi. Biasa. KD judul sembarangan. Isi yang pertama judulnya adalah The Max. Oke, status pinjamnya adalah iya. Status pinjam fish. Oke. Status pinjam adalah iya. Oke. Kalau udah, kita coba execute apakah sudah betul datanya. Boom. Oke, data VCD berhasil dengan input kode VCD 01. Oke, coba kita cek di sini dengan MS VCD. Apakah data yang ada di situ sudah masuk? Sudah, kode VCD bisa dan max Y. Sesuai, kita lanjut untuk sama kayak gini juga, tinggal kita copy aja. Oke, lanjut. Di sini MS VCD dengan VCD 02. Oke, video The Lion King. The Lion King. Status pinjamnya adalah T. Lalu kita sama tinggal copy lagi di sini, paste. Yang membedakan adalah kode VCD-nya, jangan sampai salah. Judulnya adalah Naruto Shippuden T. Naruto Shippuden status 5 adalah T. Lanjut VCD yang keempat. Oke, dengan Rainbow. Rainbow. Lalu status pinjam yang ada di sini adalah T, sama. Oke, di situ kita lanjut lagi. Di sini yang VCD yang kelima. Judulnya adalah setelah Rainbow itu ada Superman terus T. Status pinjam adalah T. Oke, terakhir itu adalah Punisher dengan kode VCD-nya adalah 6. Judulnya Punisher. Punisher. Oke, status pinjamnya tadi itu kalau nggak salah iya ya betul ya. Nah setelah udah, kita coba exec ke keseluruhan data ini.
Nah, tadi sudah bisa ya, antara si kode sudah di-accept yang pertama, berarti sisanya bisa. Oke, kita cek apakah semua data sudah masuk. Oh, oke, benar. The Max E, The Lion King T, Natus Billion T, TT YY, semuanya sama sesuai yang ada di tabel MS PCD ini. Lanjut ke tabel transaksi DR pinjam ini. Sama kayak di atas juga sama ya. Kita membuat exec juga, kita eksekusi dengan menyatakan isi tabel yang ada di sini, TR pinjam. Exec SP input table, input tablenya adalah TR pinjam. Oke, habis TR pinjam kita akan mengambil yang pertama adalah KD, KD transaksi dengan transaksinya adalah berapa tadi, TR001. Lalu koma yang kedua kita ambil TGL pinjam, TGL pinjam, lalu kita taruh di situ berapa, 2008-0101 karena di situ time itu 0000, jadi nggak usah kita masukkan tanggalnya aja ya. Terus kita masukin kode peminjam. Kode peminjamnya sesuaikan dengan yang ada di sini. Yang ada di sini. PO001 ya. Mana tadi? Kode peminjam 001. PO001, betul, P-nya gede, betul. Lalu selanjutnya ada kode VCD. Kode VCD sama dengan kode VCD itu adalah VCD 01, lalu lama pinjam 6. Lama pinjam itu udah pasti 6 hari. Pinjam itu 6. Oh iya, karena tadi kita pakai INT ya, lupa kok. Selanjutnya adalah tanggal kembali, TGL kembali. Tanggal kembali sama, kita juga menggunakan hal yang sama kayak tanggal pinjam tadi. Tanggal kembalinya adalah 2008-0103 di situ sama kayak tadi, 00-nya tidak usah diinikan ya. Terus itu terakhir ada denda. Denda sama dengan berapa yang itu? 0 ya? Oke, sesudah coba kita exec apakah ada kesalahan dari data ini. Oke, sukses, data TR pinjam berhasil diinput dengan kode TR001. Oke, coba kita cek di sini di tabel TR pinjam. Oke, TR001 tanggal pinjamnya sama, terus kode pinjaman TR001 juga, kode VCD 1, tanggal pinjamnya 6, tanggal kembalinya dendanya 0. Oke. Selanjutnya kita lanjut bikin yang kedua. Oke, dengan nomor TR2, tanggal pinjamnya 11 juga, kode peminjamnya PO2 juga, kode VCD 2, lalu lama pinjamnya 6 hari, tanggal kembalinya tanggal 8. Oh iya, dendanya menjadi 500 karena yang lebih dari
6 hari itu bakal terdenda 500 perak seperti itu. Lanjut, di sini kita akan menambahkannya lagi. Lalu transaksi yang ketiga, kita 1, 2, 3. Lalu untuk tanggal peminjamannya yang ketiga itu sama dengan PO 003 kenal. Tadi VCD-nya adalah VCD-nya 2. Oke, atau di sini kode itu 3 ya. 1, 3, 2 dengan lama pinjam juga 6 hari. Jadi tanggal kembalinya itu adalah tanggal 3. Karena masih tanggal 3, jadi dia masih 0. Oke, lanjut. Dari sini lagi kita akan mengetik, ini adalah kode transaksi yang keempat. Tanggal pinjamnya itu adalah sama untuk tanggal pinjamnya bulan 1 tanggal 1 dengan kode peminjamannya 04. Kode VCD-nya adalah 5. Lalu lama pinjamnya. Nah, kita cek lama pinjamnya di sini adalah sampai tanggal 9. Lama juga tuh. Jadi di sini dia harusnya terkena denda Rp1.000. Di situ setelah masih lanjut untuk TR yang kelima. Tanggal pinjamnya tanggal 2. Kode pinjamannya yang kelima ya harusnya. Oh iya, dia hanya sampai 1, 2, 3, 4 terus balik ke satu lagi karena tadi P cuma sampai 1 doang ya. Cuma sampai 4. Nih, cuma sampai 4 doang. Tuh. Oke, 1, 2, 3, 4, 1. VCD-nya adalah 6. Oke, lama pinjamnya 6 hari. Tanggal kembalinya itu tanggal 5. Oh, berarti belum melewati dari 6 hari. Berarti dia adalah masih dendanya masih 0. Kita lanjut lagi ke TR yang selanjutnya, yaitu TR yang 6, yang terakhir. Tanggal pinjamnya itu di tanggal 3. Kode peminjamannya itu di kode peminjaman yang ketiga juga. Kode VCD-nya ada di kode VCD 4. Di situ nama pinjam 6 hari, tanggal kembalinya tanggal 12. 12 denda yang dikasih adalah 500 perak. Oke, kita cek apakah data ini sudah benar. Hasil kan tadi kan sudah benar ya. Kita coba cek di sini. Apakah ada yang double atau gimana? Boom. Oke, sisa data terpinjam berhasil diinput dengan kode 2, 3, 4, 5 dan 6. Oke, sesuai 2, 3, 4, 5 dan 6. Kita coba cek di sini. Boom. Oke, semua TR1, 2, 3 ada tanggal pinjam menyesuaikan 3. Oke. Ini sudah sesuai ya. PL123 413 kode VCD-nya 1325 hari dengan denda 500.500. Oke, betul. Sudah selesai sampai sini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Selanjutnya di sini kita akan mengerjakan nomor 3 ya. Di sini nomor 3 itu adalah buatkan sintaks SQL store procedure untuk menampilkan data peminjam yang harus bayar denda dari tabel terpinjam, adapun bentuk tampil sebagai berikut. Berarti menampilkan data peminjam yang harus dibayar. Berarti yang datanya 0, yang tadi datanya 0 nih, yang datanya 0 kayak gini nih, berarti nantinya nggak akan ada data-data yang 0 kayak gini. Berarti data-data yang itu adalah data-data yang yang punya denda yang sudah melewati batas dari 6 hari yang udah punya denda lah gitu. Oke. Berarti di sini bikin sintaks prosedur juga. Oke, berarti sama kita membuat create prosedur.
Untuk nama tabelnya kita pakai nama lihat denda aja deh, lihat denda. Selanjutnya kita akan melakukan alias. Setelah itu begin, lalu set no count on, not count on, sabar biar tidak terlihat ada sing. Jadi kita set no count, terus kita mengambil data si data-data ini terlebih dahulu ya, kode transaksi. Berarti kita ngambil dari TR pinjam ya, berarti ya kode transaksi ini. Oke, kita coba sambil select, berarti mengambil data kode transaksi, karena datanya ini adalah tanggal ya, tanggal di sini kan berdasarkan tahun, tanggal, dan ini tanggal, bulan, dan tahun ya. Kita di sini akan menampilkannya adalah tanggal, tahun, tanggal, dan bulan menggunakan format. Oke, format tanggal berarti tanggal pinjam ya, berarti tanggal pinjam, TGL pinjam, koma. Nah, di sini dia akan menampilkan years atau tahun, lalu tanggal serta tahun. Oke, seperti ini. Nah, kita akan mengaliaskan alias tanggal pinjam. Lalu setelah itu kita akan mengambil dari si kode peminjamnya. Kode peminjam kita akan menyesuaikan juga dengan kode VCD lama pinjam juga gitu. Jadi kita nyesuaiin tuh antara kode transaksinya, terus kode peminjamnya kapan, kode VCD-nya apa, lalu berapa lama dia pinjamnya. Kode VCD, lalu dengan apa lama pinjamnya, lama pinjam. Lalu habis itu kita sama kayak tadi untuk format kembalinya, tanggal kembalinya, TGL kembali, sama juga TGL kembali berdasarkan tahun, lalu tanggal atau bulan. Oke, setelah itu kita alias tanggal kembali. Nah, kita mengambil dari tanggal kembali denda yang terakhir, denda. Sebenarnya denda namanya. Lupa sebentar. Denda bukan? Ya, denda betul. Selanjutnya setelah denda kita akan mengambil dari tabel yaitu TR pinjam. TR pinjam. Nah, setelah itu kita coba cek terlebih dahulu apakah select ini bekerja. Oke, select ini bekerja. Jadi di sini menampilkan nih si kode transaksi segala macam sudah tampil dengan sesuai yang ada di sini. Tapi yang mereka mau adalah memperlihatkan yang denda aja. Jadi kita bikin kondisi di sini adalah where si dendanya ini lebih dari 0. Berarti yang mempunyai denda lebih dari 0 itu akan tertampil. Oke, kita coba cek apakah ini benar. Nah, sudah betul. Di sini sudah kelihatan dendanya yang 500.000 serta yang 500 juga sudah sama. Lalu setelah itu kita end aja. Lalu kita execute.
SP lihat Dinda. Kita coba. Oh ya, sorry, kita create dulu sebelum itu. Nah, gitu dong. Nah, oke, successful, baru kita coba exec. Nah, kita sudah benar di sini sudah menampilkan si kode transaksi, tanggal pinjam, kode peminjam, kode VCD, lama pinjam, tanggal kembali, denda. Gitu. Oke, di sini kita lanjut nomor 4. Nomor 4 itu di sini adalah buatkan sebuah standar prosedur untuk menampilkan data dari tabel VCD Depok dengan status tes bagaimana tampilan berikut. Jadi di sini kita menampilkan dari data yang awalnya itu tadi TTYY gitu-gitu tuh yang tadi di atas, itu akan menampilkan sebuah data status pinjam itu adalah T semua. Jadi di sini kita bikin yaitu standar prosedur ya, bikin tabel apa? Bikin create tabel itu prosedur, oke? Sama kayak tadi create tabel create prosedur create prosedur SP lihat status status T. Nah, jadi nantinya yang terlihat itu adalah status yang T-nya aja. Kita bikin alias, memulai bikin. Jadi kita set no count on titik koma. Lanjut kita mengambil sebuah data, select bintang itu untuk mengambil sebuah tabel, semua isi tabel gitu. From, kita mengambil dari tabel si MS VCD ini nih. Nih VCD yang ada di atas ini nih. Nah, nantinya kita hanya menampilkan yang T-nya aja. MS VCD. Nah, kondisinya adalah where status peminjaman adalah C. Status pinjam dengan T. Nah, nantinya jika select ini terjalankan, maka yang terlihat adalah hanya T-nya aja. Nah, betul. Itu. Nanti yang terlihat di sini hanyalah materi. Nah, VCD 2, 3, 4, 5 itu Brilliant King. Nah, terus kemudian Rainbow, Superman itu tes semua gitu. Lanjut sama kayak tadi, kita kasih end terakhir. Lalu kita create dulu sebelum di exec. Kita create, oke, successful. Lalu selanjutnya kita exec SP lihat status T. Oke, kita coba cek. Oke, ini sudah terlihat si status T-nya yang sudah berubah, yang tadinya masih ada Y-nya sekarang sudah tersisa T-nya aja gitu. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Apa nih? Buatkan sebuah standard prosedur untuk menampilkan kode transaksi, kode VCD, dan judul film di mana batas pinjamannya sudah lebih dari 6 hari. Hasilnya sebagaimana? Berarti dia mengambil relasi kayak kode transaksi, kode VCD dengan ya ini nih, kode 2 ini nih diambil nih. Berarti kayaknya kita bakal pakai sebuah kondisi kayak inner join atau ya inner join gitu lah. Jadi kita pertama ya sama kayak tadi, kita membuat prosedur SP apa ini, dia menambahkan kode transaksi, berarti batas pinjam ya, SP batas pinjam. Lalu sama kayak tadi kita pakai alias, terus setelah itu begin. Di situ di situ kita masukin juga set no count on titik koma
Kita mengambil datanya, select, berarti kita mengambil dari si tabelnya punya kode transaksi dengan kode VCD. Berarti kita mengambil kode transaksi dulu, TR KD. Ini nanti bakal dialiaskan di bagian from nya, nanti bakal dialiaskan TR ya, lebih enak, lebih enak gitu namanya. Terus setelah itu KD transaksi koma TR, berarti TR KD VCD, karena dia harus bareng sama si VCD dan judul. TR KD VCD, lalu kita akan mengambil judulnya juga, mengambil judul. Setelah itu, nah ini dia mengambil dari tabelnya si TR pinjam. TR pinjam ini kita aliaskan menjadi sebuah TR seperti ini. Oke, ini judul. From TR pinjam. Oke, lalu kita mau inner join kan, dari MS dari tabel VCD nya. Kita bikin alias dia jadi VCD on. Nah, kita akan menyelesaikan ya dari si tabel kode VCD dengan VCD kodenya. Menyesuaikan dengan VCD titik kode VCD seperti ini. Kita coba sesuaikan, cuman kita coba dulu nih, kita cek apakah ininya sudah bisa. Oke, di sini kan dia hanya mau menampilkan apa tadi, mana? Oh ini, menampilkan yang sudah batas pinjamannya sudah lebih dari 6 hari. Jadi kita masukkan kondisi di mana where date, tanggal gitu, date if hari, day, tgl pinjam, tgl pinjam, koma tgl kembali. Nah, dia akan menampilkan yang sudah melebihi batas batas apa sih namanya, kayak lebih dari 6 hari gitu dah. Jadi kita mengambil yang lebih dari 6 hari itu. Jadi yang harus kelihatan tuh harusnya, oke, kita coba. Nah, betul. Jadi yang dia melewati batas dari 6 hari itu akan terlihat di sini seperti transaksi nomor 2, 4 dengan 6. Lalu kita kasih N aja karena sudah benar ya. Setelah itu coba kita untuk membuat si prosedurnya. Oke, sukses. Lanjut, kita eksekusi SP batas pinjam. Oke, sama dengan yang batas pinjam tadi. Jadi di sini menampilkan batas peminjaman yang sudah melebihi dari batas 6 hari itu. Oke, kita akan melanjutkan di bagian nomor 6 ya. Jadi kita sudah selesai di nomor 5. Lanjut kita untuk membuat
yang nomor 6 ini. Nomor 6 ini membuatkan sebuah story prosedur untuk menampilkan KD peminjam yang meminjam film hanya satu buah. Adapun bentuk tampilannya. Jadi kita menghitung sebuah data yang jumlahnya itu cuma satu. Berarti pakai count. Oke, kita coba. Berarti kita bikin create prosedur dulu aja. Create prosedur. Prosedur sp sil 1. Oke, sebentar ya, azan. Oke, kita akan lanjut. Selanjutnya kita akan membuat yang nomor ini ya. Kita sudah membuat ininya, kita lanjut. Lalu kita begin. Selanjutnya kita akan set no count. Set no count on titik koma. Lanjut, kita di sini akan mengambil sebuah datanya, sebuah data dari kode peminjam. Dia akan menghitung data si kode peminjam ini. Kode peminjam dialiaskan sebagai jumlah. Jadi nanti jumlahnya akan mengikuti si kode peminjam. Lalu kita akan mengambil datanya dari tabel TR pinjam. Lalu kita akan, jika sudah, kita coba dulu meng-select ini apakah terlihat datanya. Oke, masih jadi kesalahan. Berarti kita harusnya di group buying dulu agar menjadi satu grup by sesuai KD peminjaman. Nah, coba kita cek apakah select ini bekerja. Oke, di sini menampilkan PO002, PO021. Jadi kita di sini hanya menampilkan jumlahnya yang hanya satu saja, seperti yang ada di nomor 6 ini. Setelah itu kita akan mengkondisikan, menambahkan sebuah sintaks saving dan count untuk menghitung baris yang hanya kode peminjaman ini. Kode peminjaman yang kalau dia hanya satu, maka jumlah yang dilihat kelihatan cuman P002 dan P004 yang jumlahnya hanya satu tadi, seperti ini. Itu. Terus setelah sudah selesai seperti ini, kita beri end. Lalu kita lanjut untuk meng-create prosedur tersebut, terus meng-exec SP hasil 1. Lalu kita X, itu untuk datanya sama seperti ini. Oke, setelah itu sudah seperti ini sudah sesuai dengan nomor 6. Kita lanjut ke nomor 7. Oke, di sini disuruh untuk membuat sebuah tampilan peminjaman secara ascending, berarti dari besar terkecil, dari terkecil hingga terbesar. Nah, kita di sini membuat untuk create, sama seperti tadi, create prosedur. Create prosedur. Setelah create prosedur, kita akan menambahkannya dengan sp ask. Setelah itu kita masuk sama seperti tadi, ada as, ada begin untuk memulai. Setelah itu ada set no count on. Setelah itu kita akan mengambil sebuah data, select, mengambil dari VCD, kode VCD-nya. Ini MS VCD, kita ambil, kita lihatkan sebagai VCD. Kita mengambil dari si kode VCD-nya. VCD, VCD judul,
VCD titik judul, karena nantinya kode MS VCD bakal namanya jadi VCD. Lalu aku akan menggunakan untuk menjumlahkan sebuah data dari si TR pinjam. TR pinjam ini nanti kita aliaskan menjadi TR, lalu kita hitung si KD VCD-nya. Nah, kita aliaskan sebagai frekuensinya nantinya, frekuensi. Lalu kita mengambil data dari mana tadi? Dari TR pinjam. Sorry, bukan TR pinjam, tapi dari berdasarkan MS VCD-nya. Karena kan kita mengambil kode VCD-nya ya. Terus baru kita aliaskan si kode VCD si MS VCD-nya tabelnya menjadi VCD. Setelah itu kita akan menjoinkan mereka, digabungin berdasarkan TR pinjam yang penamakan menjadi alias TR. Terus di dalam TR KD VCD, dalam KD VCD kita akan menyamakan yang ada di VCD titik KD VCD. Nah, di sini kita akan menggrupkan nih, group by VCD titik KD VCD, koma VCD titik judul. Oke, di sini pakai titik sorry. Oke, setelah itu kita akan order by frekuensinya berdasarkan AST seperti itu. Kita coba cek sereka apakah sudah benar. Oke, sesuai, frekuensinya sesuai ya dengan yang ada di nomor 7 ini. Dia sesuai VCD 01, Demat 1, VCD itu di Lion King, VCD nanti Superman 1, Rainbow, Superman, Rainbow 1. Oke, sip. Ini sesuai. Oke, kita end. Di sini setelah kita end, kita buat si prosedur tersebut. Setelah itu, setelah dibuat, kita lanjut untuk mengeksekusi dari si SPAST ini. Oke, jadi sudah sama ya, nomor 7 sudah sama. Jadi kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8. Oke, nomor 8 itu adalah buatkan sebuah start prosedur untuk menampilkan data TR001 dengan tampilan sebagai mana di bawah ini. Jadi kita hanya menampilkan si TR001 aja dengan kita membuat sebuah prosedur SP TR01. Terus kita akan membuat sebuah parameter terlebih dahulu, KD transaksi and per char. Kita kasih nilai sesuai yang ada di atas ya, karena di atas memakai 20, jadi kita nilaikan frekuensi 0. Oke, kita mengaliaskan begin, kita memulai lagi, terus set no code on select. Kita mengambil datanya di sini bintang, semua datanya from. Kita mengambil data dari si TR pinjam, karena transaksi ini yang kita pengen pindahin kan tadi kan si transaksi 1, 2, 3. Nah, kita bikin kondisi where berdasarkan kode transaksinya sama dengan kita mengikuti dari si kode transaksi. Lalu kita langsung end di sini. Lanjut untuk kita mengcreate. Oke, sukses. Lanjut setelah itu kita esek SP TR 001. Kita cek apakah dia TR 001 itu beneran ada.
Oke, beneran ada. Dan ini nggak cuma TR01 aja, ini bisa 3 juga. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa untuk nomor soal nomor 8 sesuai dengan yang ada di sini juga. Kita lanjut ke nomor 9. Di nomor 9 kita membuat sebuah trigger dengan nama check VCD untuk mengecek MS VCD. Bila VCD yang akan dipinjam tidak ada, maka tampilannya pesan VCD tidak ada. Maka kemudian gunakan rollback untuk pembatalan. Bila tidak, maka VCD bisa dipinjam. Berikan perubahan informasi di status yang tadinya T menjadi Y. Kemudian masukkan data peminjaman VCD sebagaimana berikut dan tampilkan akan seperti di bawah ini. Oke. Terus sekarang kita membuat sebuah trigger dengan bernamakan trigger ada check VCD. Create trigger check VCD, check VCD. Nah, kita akan membuat create trigger check VCD ini di dalam dalam TR pinjam. Nah, karena ini adalah penambahan data, jika dia menambahkan data, maka yang akan terjadi adalah dia akan mengubah status data. Kalau emang tidak ada datanya ya berarti informasinya adalah tampilan VCD-nya tidak ada, pesan VCD tidak ada gitu. Berarti kita menggunakan after insert. Oke, seperti biasa, alias terus begin untuk memulai. Setelah itu kita akan set no count on. Nah, di sini kondisinya adalah if jika pengambilan data pengambilan dalam satu baris dalam satu kalimat satu baris. Inserted ini adalah nama lain dari si insert ini, jadi kita pakai alias pakai inserted gitu. Biar gampang di alias ini, jadi kita pakai alias AI. Terus kita pakai left join. Nah, kita mengambil tabel dari MS VCD. Kita akan mengaliaskan namanya di sini adalah MS di dalam inserted si KD VCD. Nah, kita di sini akan menyesuaikan si KD VCD dengan MS KD VCD. Jadi kita akan menyesuaikan dari tabelnya MS VCD sama insertednya. Nah, di sini kita akan membuat kondisi where MS KD VCD itu is null. Oke. Lanjut, kita akan buat begin. Nah, di sini kita akan membuat sebuah perintah error yang tadi dimana kalau misalkan VCD tidak ada, maka tampil pesan VCD tidak ada. Berarti kita bikin di sini print error VCD tidak ada. Lalu setelah itu kita bikin sistem yang tadi diubah, kemudian gunakan rollback untuk pembatalan. Rollback transaction di situ kita return kembali and lalu kita di sini akan membuat kondisi setelah itu adalah print. Nah, berhasil input data ini kurang berhasil input data status dari T menjadi Y. Jadi di sini adalah kita akhiri.
Oke, kita akan meng-create si trigger tersebut. Oke, sukses. Setelah itu kita akan mencoba dengan si tabel yang ada di sini. Kita akan mengubah, kita akan menambahkan insert ini. Kita copy. Oke, kita akan copy. Sabar. Oke, sebelum itu kita ingin mengecek bagian Oke, setelah sudah coba kita untuk, jadi ada kesalahan, kita cek VCD nya, berarti coba kita select dulu si TR pinjamnya. Select itu TR pinjam. Oke, kita coba cek isinya dalam. Di sini cuman sampai transaksi ke 6. Jadi di sini kita coba untuk menambahkan ini. Dan maka, sorry, tidak terinsert ini ya. Nah, dia akan berhasil input dari status dari T menjadi Y. Ketika sudah mengambil ini, maka yang akan terjadi adalah 0. Di bawah sini akan menjadi 0. Kita lanjut untuk ke bagian nomor terakhir, nomor 10. Di sini nomor 10 itu disuruh membuat sebuah trigger untuk mengubah status yang tadinya MS VCD menjadi Y, disesuaikan dengan insert pada saat transaksi apapun, ilustrasi yang dapat digambarkan. Jadi yang tadinya kita mengubah status, jadi kita akan mengubah status kode VCD-nya, judul status pinjam, itu status pinjamnya menjadi T dan Y, yang tadinya T menjadi Y gitu. Nah, itu kita bikin trigger baru lagi. Create trigger trg nilai ubah di dalam TR pinjam sama kayak di atas. Dalam TR pinjam, terus kita akan melanjutkan alias begin seperti biasa, set no count, set no count on. Nah, di sini kita berbedanya adalah apa ini merah nih? Oh iya, karena kita di sini adalah after insert, kita menambahkan, lupa after insert, kayak nantinya di sini akan berpengaruh. Oke, account. Di sini kita akan mengupdate sebuah data, update VCD, update VCD-nya, update VCD, set VCD. Dalam VCD ini kan ada status pinjam, jadi kita akan mengubah si status pinjam ini nih, yang tadinya T menjadi Y. Jadi kita ambil status pinjamnya, status pinjam yang awalnya adalah Y, mengambil dari tabel MS VCD, yang kita aliaskan sebagai VCD. Setelah itu kita akan inner join apa sih namanya, penggabungan antara
menjoinin apa sih namanya, kayak di gabungin itulah, ini join, insert kita aliaskan sebagai i. Tuh. Oke, di dalam VCD, kode VCD sama dengan kita akan mencocokkan ini antara kode VCD yang di dalam tabel MS VCD dengan yang ada di insert ini. I kode VCD. Oke, terus setelah itu kita lanjut where kita coba bentar. Ini seperti ada yang apakah ini? Oh, bukan, karena ini lupa. Nah, ini aja insert on VCD kode VCD I where kita akan buat kondisi sini adalah VCD titik status pinjam sama dengan T. Jadi di sini akan mengubah yang tadinya Y menjadi T. Nah, kita akan selesaikan ini. Boom. Setelah itu kita execute dulu di sini si trigger terakhir. Oke, sukses. Selanjutnya adalah kita coba select dari si MS VCD nya ini. Kita akan ambil, kita coba lihat dulu MS VCD nya. Oke, yang tadinya MS VCD nya misalkan yang VCD Lion King misalkan, coba kita insert yang sama juga prosesnya. Kita tambahkan insert yang ini di atas. Oke, lanjut. Yang ini yang tadinya ini sudah YTTTY. Oke, kalau misalnya kita tambahkan ini yang 6, nah ini salah karena insertnya nggak ambil. Coba sorry, kesalahan. Oke, kita cek, kita ambil di sini. Nah, yang tadinya itu FK di sini violation of remedy constraint duplicate key. Oh, berarti yang T7 ini di duplicate. Kita coba yang lain, yang 3. Nah, sebelum itu kita cek. Oke, kita coba cek di sini. Boom. Apa dan duplicate cannot insert duplicate DBO terpinjam. Kita coba ada duplicate berarti. Oke, kita lanjut. Jadi dari kesalahan teknis ternyata di sini tidak boleh sama dengan primary key yang ada di sini. Jadi kita harus menambahkan primary key yang baru. Coba insert. Oke, nggak berhasil. Input data status dari T menjadi I. Kita coba cek. Oke, yang tadinya di sini adalah The Lion King, tadinya T menjadi Y ya, di sini gitu. Oke, sudah selesai dengan soal-soal yang ada di sini. Oke, baik, itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.